Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan horor. Saya Jack. Kali ini kita kedatangan narasumber untuk menceritakan kisah horornya ketika dikontrakan. Tanpa berlama-lama, langsung aja. Narasumber kita bernama Bang Zul. Bang, ceritain dari awal ya. Kejadiannya pas abang masih ngontrak gitu. Iya bang, jadi awalnya pas saya ngontrak udah setahun lebih. Saya kerja narik taksi online. Beberapa bulan pertama mah normal-normal aja, kagak ada apa-apa yang aneh. Suatu hari saya lagi kagak narik bang. Tenggorokan saya sakit. Saya pikir cuma panas dalam biasa. Tapi anehnya, sampai 3 hari saya kagak narik. Mau makan kagak bisa, minum juga sakit banget. Tapi ya saya paksa-paksain minum. Saya sempat ke klinik bang. Dokternya bilang tenggorokan saya kagak merah, kagak bengkak. Katanya mungkin gejala radang. Padahal jujur ya bang, dulu saya kagak pernah percaya sama yang namanya mistis begituan. Masuk hari ke-5, kondisi saya masih sama. Akhirnya saya maksain narik lagi bang. Soalnya 5 hari kagak ada pemasukan. Mobil juga harus toran. Nah, di sini sebenarnya udah ada yang aneh bang. Cuma saya belum ngeh. Saya dapat beberapa order, terus istirahat bentar. Saya haus banget, pengen minum, tapi takut nelennya. Akhirnya saya paksa minum. Bang, kagak sakit. Saya bilang, alhamdulillah, udah sembuh nih. Saya coba nyemil, aman. Terus saya makan beneran, lancar bang. Padahal beberapa hari sebelumnya cuma minum air doang. Biasanya kalau narik 2-3 hari baru pulang ke rumah. Pas saya pulang, ngerasa udah sembuh, saya bilang ke bini, "Mah, ambilin makan, sekalian bikinin kopi." Nah bang, di situ aneh lagi. Baru suapan pertama, langsung saya keluarin lagi. Sakitnya minta ampun. Tenggorokan kayak ketusuk-tusuk. Makanan berasa tajam. Bini saya kaget. Kirain udah sembuh. Saya juga bingung bang. Soalnya dari kemarin pas narik sampai pagi, makan minum aman. Tapi badan emang udah agak mendingan. Karena 2 hari narik udah keisi nasi, walaupun dipaksain. Besoknya saya libur sehari, terus narik lagi. Dan anehnya, normal lagi bang. Makan minum kagak sakit. Di situ saya mulai mikir, masa iya kontrakan gua kagak beres? Kalau emang kagak beres, harusnya dari awal. Berarti abang masih belum curiga apa-apa waktu itu? Belum bang. Sampai akhirnya istri saya yang sakit. Awalnya gatel-gatel, badannya lemas. Saya pikir kecapean ngurus anak di rumah. 3 hari sempat mendingan, tapi gatelnya malah nyebar. Dari kaki kiri jadi dua-duanya. Saya bawa ke klinik. Dokter bilang kemungkinan alergi. Tapi bang, udah seminggu kagak sembuh. Masuk 2 minggu, gatelnya makin parah. Bini saya makin lemas, tenaga habis. Awalnya masih bisa makan minum,
Lama-lama makan kagak bisa. Minum dikit banget, itu juga dipaksain. Kadang mual, muntah tiap ada yang masuk ke mulut. Kaki yang gatel jadi bersisik. Saya cuma bisa bilang, ya Allah, ada aja cobaan. Masuk minggu ketiga, hampir sebulan, saya ikut tepar, Bang. Saya sama bini sama-sama lemas. Mau ke kamar mandi aja sampai nyeret-nyeret badan di lantai. Sempat suujon sama tetangga sebelah. Soalnya anak saya kalau berisik suka dimarahin. Tapi saya mikir, masa iya cuma masalah sepele jadi begini. Seminggu lebih saya sama bini kagak bisa ngapa-ngapain. Jujur Bang, kita udah pasrah. Bahkan sempat kepikiran hal yang jelek, mau ngakhirin hidup. Tapi kita ingat anak-anak. Beberapa hari kemudian bini saya ngomong, "Ya, cari orang yang ngerti. Ini bukan sakit biasa. Aku udah kagak kuat." Saya bingung Bang, saya kagak ngerti beginian. Akhirnya saya nelpon emak saya ceritain semuanya. Emak bilang, "Telepon encing lu, suruh datang ke kontrakan." Saya telepon dah encing saya, panggil aja Cing Adul. Hari itu juga dia datang. Pas nyampe, dia kaget lihat kondisi kita. "Lu dari kapan begini?" Saya jawab, "Udah sebulan lebih, Cing. Mau 2 bulan. Dia bilang, "Ya Allah, masih kuat aja lu berdua. Kenapa kagak ngabarin dari awal?" Saya cuma bilang, "Udah, Cing, tolongin dulu. Saya sama bini udah lemas banget." Waktu itu abang masih mikir ini sakit medis apa bukan? Masih setengah-setengah Bang. Saya kagak ngerti mistis soalnya. Cing saya ambil wudhu, terus nyuruh saya sama bini duduk. Bini saya dulu yang diobatin. Dia doa, kita ikut amin. Habis itu tangannya kayak ngebersihin badan bini saya tanpa disentuh. Jaraknya sekitar semeter. Tangannya digerakin kayak ngibas-ngibas. Selesai itu, bini saya disuruh berdiri. Saya bilang, "Ke kamar mandi aja, nyeret Cing, kagak kuat." Cing saya bilang, "Baca bismillah, coba dulu." Bini saya baca bismillah, berdiri pelan-pelan, dipegangin. Bang, saya kaget. Bini saya langsung bisa berdiri, terus jalan walaupun pelan. Masya Allah, dia malahan bisa langsung bikinin kopi buat encing saya. Sisik di kaki masih ada, tapi katanya nanti hilang sendiri. Giliran saya nih Bang, saya belum cerita apa-apa soal sakit saya. Tapi encing saya langsung bilang, "Badan lu lemes kayak kagak punya tulang. Tenggorokan perih, belakang badan panas." Saya bengong, "Kok encing tahu?" Dia bilang, "Udah, kagak usah cari siapa yang jahil. Yang penting sembuh, sama ibadah lu berdua dibenerin." Pas saya diobatin, Masya Allah Bang, badan saya sakit semua. Napas sampai nyesek. Padahal encing cuma nempel tangan, kagak mijet. Saya muntah ke plastik. Isinya cuma air liur kental. Soalnya selama sakit kagak ada makanan masuk. Abis itu saya langsung tepar, ketiduran sekitar 2 jam. Pas bangun, encing udah pulang. Pesennya cuma 1, benerin ibadah. Walaupun masih lemes, badan saya udah enakan. Saya minum, ngembil biskuit,
langsung bisa. Alhamdulillah, besoknya saya sama bini sembuh, Bang. Makan minum normal, jalan lari juga bisa. Cuma badan masih agak lemes, mungkin karena lama kagak keisi makanan. Jadi, alhamdulillah setelah itu udah aman semua ya, Bang? Belum selesai sampai di sini, Bang. Itu berlanjut pas saya pindah di rumah dekat mak saya. Dan di situ saya dan bini saya dikasih tahu pelakunya lewat mimpi. Wow. Oke Bang Zul, ditahan dulu cerita kelanjutannya. Nanti di part kedua, kita semua akan tahu siapa di balik semua ini. Oke, untuk kawan-kawan semua, ditunggu kelanjutan cerita dari Bang Zul. Terima kasih yang udah bantu supportnya. Like, komen, share, dan subscribe. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.